Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala rasuluhul akram al hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al jannah. Al hadis aw kama qala Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Khadaratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus jamaah haji Bapak Ibu Mahmudin. Mohon maaf Bapak, mulai 2019 undang-undang yang berlaku itu setiap orang yang sudah mendapatkan porsi haji itu bukan lagi calon haji tapi sudah jamaah haji Bapak. Sehingga kita sampaikan mohon maaf yang beliau yang kami hormati Bapak Ibu Mahmudin ini sudah jamaah haji yang insya Allah tanggal 18 besok akan berangkat menunaikan rangkaian manasik haji. Mudah-mudahan diberikan Allah kelancaran, kemudahan, kesehatan yang maksimal sehingga seluruh rangkaiannya bisa dilaksanakan dengan baik dan pulang membawa haji yang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, haji itu ibadah yang sangat lama Bapak Ibu. Artinya seluruh Nabi dan Rasul Allah itu juga melaksanakan yang namanya ibadah haji. Mulai Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian Nabiullah Nuh, itu semua juga melaksanakan yang namanya ibadah haji. Cuman ada dua Nabi Allah yang tidak menunaikan ibadah haji, yakni Nabiullah Hud alaihi salam dan Nabiullah Soleh alaihi salam. Kenapa? Karena di dua zaman kenabian itu ibadah haji libur Pak. Kok libur? Ya, karena Baitullah Ka'bah hilang terseret arus banjir yang terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi haji ini prai Pak mergo Ka'bah hilang. Nanti mireng Bu cerita Ka'bah hilang dereng. Jadi yang hilang itu bukan hanya sepeda motor Pak, Ka'bah juga bisa hilang. Baru kemudian zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam Allah perintahkan sang Khalilullah untuk mencari Ka'bah. Setelah menemukannya diperintahkan untuk merenovasinya. Setelah selesai kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Beliau diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanggil seluruh manusia agar menunaikan yang namanya ibadah haji. Siapapun yang ketika di zaman azali itu kok menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim, maka dalam kehidupannya
dia akan berkesempatan mengunjungi Baitullah di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Dan alhamdulillah Pak Mahmudin ini tidak sekali jawabnya Bapak Ibu, berkali-kali, sehingga insya Allah kesananya tidak cuma sekali, bisa 2, 3 bahkan 5 kali. Allahumma amin. Nah sekarang pertanyaannya, kulon jenengan dulu di zaman azali jawabnya berapa kali? Ada yang ingat? Atau mungkin ada yang tidak jawab mungkin ya. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, dulu guru-guru kami berpesan, nak, kalau kalian tidak ingat dulu waktu Nabiullah Ibrahim alaihi salam memanggil jawab atau tidak ketika kalian diundang untuk walimatus safar dan di sana ada bacaan talbiyah, ikuti sambil angkat tangan kanan, niatkan itu menjawab panggilan Allah melalui Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebentar Bapak Ibu nggih, kita jawab panggilan Nabiullah Ibrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu Mahmudin diberikan kelancaran, kemudahan melaksanakan rangkaian manasik hajinya, dan kita yang hadir pada malam hari ini juga diizinkan Allah bersama keluarga tercinta kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mohon maaf diangkat tangan kanannya sebentar, nggih. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mudah-mudahan Allah catat sebagai jawaban kita atas panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Nabi Ibrahim niki Bapak mohon maaf jawab perintah Allah untuk memanggil seluruh manusia, yang namanya setan itu tidak mau ketinggalan Pak. Mereka kemudian ikut juga manggil sang manusia untuk datang ke Makkah Madinah. Setelah tahu bahwa setan ikut-ikutan manggil, Allah perintahkan kepada malaikat Israel untuk ikut manggil juga. Sehingga mohon maaf yang berangkat ke sana itu betul panggilan Allah, tapi dibedakan menjadi 3. Ada yang melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada yang memenuhi panggilan setan, dan ada yang memenuhi panggilan malaikat Israel. Bedanya di mana? Kalau dia datang ke sana atas panggilan malaikat Israel, dia bisa berangkat ke sana Pak, Bu, tapi tidak bisa balik, alias meninggal atau wafat di sana. Kalau dia berangkat ke sana memenuhi panggilan syaitan, dia berangkat ke sana Pak, bisa pulang ke tanah air, ke rumah kediamannya masing-masing, tapi hajinya haji tomat, umrohnya umroh tomat Pak. Di Makkah Madinah taubat, balik untuk negara ini jadi kumat. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, kok adu doros ya Pak Haji? Loh, haji ku ibadah na adu doro hobi hari piye sampean? Ki haji capopo oleh Bapak ya Pak. Mohon maaf. Sehingga malam hari ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Bapak Ibu Mahmudin dan juga kita ketika nanti Allah izinkan bisa berangkat ke sana memenuhi panggilan Allah lewat jalur Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, wabil khusus Bapak Ibu Mahmudin, mohon maaf. Haji itu diawali walillahi alan nas. Allah juga perintahkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji umrah itu memang urusannya Allah Bapak Ibu. Oke, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum memanggil, tinggal naik pesawat loh Pak, gagal tidak jadi berangkat. Kemarin ada yang lihat insya Allah di kloter 33 atau 34 mau naik pesawat Mbak, tidak mau, minta balik ke rumah. Masya Allah. Nah, itu yang di Madinah Pak, di pesawat PTE dirung dipakani jadi medun, ya Allah. Satu sisi banyak yang tidak menyangka bisa berangkat haji, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada yang harus dia gantikan karena dia merupakan ahli waris dari orang tua yang mendadak meninggal sesaat ketika porsi itu sudah turun. Subhanallah. Jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu Mahmudin yang akan berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, wa tazawwadu. Perbanyak bekal Bapak. Tapi ingat, bekal terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nanti insya Allah berangkat langsung melaksanakan yang namanya umroh wajib, karena jamaah haji Indonesia rata-rata pakai model tamattu Bapak Ibu. Umroh dulu baru haji. Jenengan berangkat mungkin nanti niat ihramnya di alam di pesawat Bapak. Kalau travelnya biasanya berani, tidak apa-apa, diperbolehkan mengambil mikot dari Jeddah, King Abdul Aziz. Ada yang sudah membolehkan di sana. Tapi rata-rata jamaah haji Indonesia tidak berani Pak. Mereka memilih mengambil mikot itu di alam Khordul Manazil, di atas pesawat Pak, ketika mendekati bandara Jeddah. Kemudian naik bis 2 jam dibawa ke hotel. Setelah bersih-bersih di hotel, masuk kamar, makan, kemudian langsung menunaikan ibadah umrohnya. Lanjut di Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, baru istirahat dan persiapan nanti di tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah bersiap-siap melaksanakan puncak haji. Yang di situ jutaan orang berkumpul Pak, dalam waktu yang sama, dalam niatan yang sama. Pesan-pesan guru-guru kita, ndak usah khawatir. Kenapa? Jenengan jadi tamunya Allah. Dan Allah itu zat yang paling bagus dan paling pandai mapak kita nih, menyambut tamunya, memperlakukan tamunya. Allah zat yang paling pandai dan yang paling bagus ketika memperlakukan sang tamu. Karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, haji itu sekali lagi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran ketika kita bisa melihat dan mendengar atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang yang dikasih Allah uang begitu melimpah, rekreasinya tidak mau dalam negeri Bapak Ibu, mereka selalu ke Eropa, ke luar negeri, tapi Makkah, Madinah tidak pernah ia sambangi sama sekali. Kenapa? Karena memang belum diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa sering kita dengar orang yang dalam pandangan umum tidak mungkin berangkat haji, tapi bolak-balik mereka Pak. Ana wong dodolan kangkung lho bolak-balik haji. Sing didol kangkung sak tanahe, Masya Allah. Nah, Allah manggil hambanya, Allah mengizinkan hambanya, itu banyak cara Bapak Ibu.
yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3. Ada orang itu haji atau umrohnya karena nasab, ada karena kasab, ada karena nasib. Nasab gimana maksudnya? Keturunannya Bapak Ibu. Kebetulan atasnya orang tua kakek neneknya itu orang berada, asetnya banyak, sehingga anak dan cucunya semuanya sudah didaftarkan haji, sudah diumrohkan Bapak Ibu. Ini yang pertama, karena nasab. Yang kedua, ada yang karena kasab, karena usaha mereka yang tak kenal lelah, gigih berupaya serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kasih hasil dan dia berniat ke sana, diizinkan Allah upaya dan doanya itu berangkat, iya Pak, karena kasab, karena usaha, karena kerjanya. Ada yang karena nasib, beli kopi kapal api, diunjuk, bungkusnya diikutkan undian, nyantol, itu nasib Pak. Bisa berangkat haji atau umroh gara-gara nasib. Bahkan ada salah seorang jamaah pengajian perempuan itu yang aktif pergi ngaji Pak, mohon maaf, suatu ketika pas berangkat ngaji terserempet mobil Bapak Ibu. Kemudian yang nyerempet ini saking takutnya bilang, mohon maaf Bu Haji, mohon maaf, saya yang salah Bu Haji, nyetir mobil pakai HP-an, mohon maaf, jangan lapor polisi ya Bu Haji, jenengan saya obatkan sampai sembuh Bu Haji, jangan lapor polisi. Singkat cerita, ketika sembuh diantar, dia datangi kembali rumah yang dia serempet itu, terus bilangnya begitu Pak, mohon maaf Pak Bu ya, keluarganya dibilangi jangan lapor polisi, saya yang salah, tapi saya bertanggung jawab sampai ke depan, bulan depan saya akan mantau terus kesehatan Bu Haji, mohon maaf ya Bu Haji, jangan lapor polisi. Si ibu ini bilang, Pak jangan panggil saya Bu Haji, saya belum haji Pak, malu saya Pak. Bersamaan dengan itu yang nyerempet dibukakan hatinya oleh Allah Bu. Loh jenengan belum haji tak Bu? Belum Pak. Ya Allah, sini Bu KTP jenengan, saya berangkatkan haji jenengan Bu. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan yang belum pernah ke sana haji ataupun umroh, ndak usah khawatir, banyak jalan Bapak Ibu. Jalan raya masih panjang, masih lebar itu. Yo gak nyerempet nih awak nek mobil lah Mas. Nak tabrak lari tambah soro nanti. Artinya apa? Jalan itu terbuka luas atas kehendak, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2020 sesaat sebelum pandemi Bapak Ibu, Kedurus Kampung itu ada 72 bis, 70 jamaah umroh berangkat bareng kita para halifatur. Banyak yang tidak ngira, karena apa? Pesertanya itu mulai bakul tahu tek yang di depan 3 bola itu, ada bakul bakso seberangnya pasar, bakul sayur di dalam pasar. 70 orang itu 62-nya orang Kedurus semua, yang dulu dikira tidak akan pernah bisa ke sana, tapi Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Sehingga apa? Banyak yang kemudian ngasih saran kita, ngasih pesan kita, nak, haji itu panggilannya Allah. Lek kepengen cepet dipanggil kalih Gusti Allah, hadirkan rindu nak, rindu ke sana. Kenapa Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah mengizinkan panggilan itu kepada yang rindu, kemudian dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai diantara ikhtiar kula panjenengan, termasuk yang dilakukan Bapak Ibu Mahmudin malam hari ini adalah beliau mohon doa, tambahan doa untuk panjenengan semuanya. Kenapa? Karena di sana subhanallah jutaan manusia berkumpul dalam waktu yang sama. Kenapa? Karena haji itu asyhurul ma'lumat, bulannya tertentu, tidak seperti umrah. Dan diingatkan oleh Allah, barang siapa yang di tahun itu wa man faradha fihinnal hajja, ingat fala rafasa. Ada 3 hal Bapak Ibu Mahmudin ketika panjenengan mendambakan yang namanya haji mabrur. Mabrur itu dimulai mabrur qoblal hajj, ada mabrur indal hajj dan mabrur ba'dal hajj.
Mabrur qablalal hajj, mabrur sebelum haji. Mabrur indal hajj, mabrur ketika menunaikan manasik haji rangkaiannya. Dan mabrur ba'dal hajj, mabrur setelah menunaikan yang namanya ibadah haji. Ini dimulai dari sekarang, Pak. Ya, untuk omongan-omongan yang tidak pantas mulai dihilangkan. Rafas, fusuk, perbuatan-perbuatan dosa mulai, Pak. Dihati-hati, apalagi jidal. Jidal itu pertengkaran atau poro padu kata orang Jawa, berdebat, dihindari, Pak. Terlebih ketika di sana godaan itu semakin besar. Kenapa? Karena panjenengan dekat dengan tugu ditemukannya atau dipertemukannya Nabiullah Ibrahim dan Ibunda Hawa di Jabal Rahmah. Di sana itu kalau orang berangkat suami istri, rasa cinta terhadap pasangan itu tambah, Pak, cemburune nggih tambah. Makanya dihati-hati. Banyak pasangan itu yang kemudian ketika ngapunten Pak tawaf loh, Pak, pas tawaf sak bojone omong-omongan, Dek oleh pira, Dek? Telu ya, papa, Dek. Telu. Iso eker-ekeran, Pak. Apalagi ketika nanti pas berada di hotel, Masya Allah, sudah lebih 1 minggu di sana, teringat mulai sudah apa yang dipesankan oleh keluarga, apa yang menjadi titipan teman-teman. Ingat, Masya Allah, di 1-2 hari pertama koyok-koyok tidak mau pulang dari masjid, tapi dapat 1 minggu, terdengar azan, sik ndek ngarepe toko, Pak. Bu, azan, Bu, sik talah, Pak, ponakanmu durung oleh iki lho, Pak, pesenane. Mulai. Makanya Bapak Ibu ndak usah pesen sing aneh-aneh, Pak. Ndak usah bilang ke Pak Mahmudinnya, Pak, aku golekno akik, Pak. Ndak usah. Ibu yang ngaten, Bu, besok babakan rumput Fatimah ya, Bu. Ndak usah, di sana banyak, di Ampel banyak. Jenengan cukup minta kepada beliau berdua, Bapak Ibu Mahmudin, jangan lupakan kami, Bapak. Panggil kami semua yang malam hari ini hadir dalam walimatus safar panjenengan untuk bisa nyusul ke sana dengan segera. Terserah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita ke sana. Masya Allah, Pak. Ada yang datang ke sana pakai cara wahyu, sawai payu. Ada yang pakai model turis, tokone laris. Ada yang abidin atas biaya dinas, macam-macam. Yang penting apa? Bisa ke sana dengan ridha dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan panggil, Pak, di sana ndak kurang dari 17 tempat yang mustajabah untuk jenengan manggil teman-teman Bapak Ibu yang hadir mendoakan terbaik dengan doa-doa terbaiknya untuk panjenengan. Jenengan mintakan ke Allah. Ndak usah diabsen satu-satu, Pak. Pak RT, staf RT semuanya, jamaah musola al-amanah diabsen situ-situ, ya kari rombongan nanti, Pak. Cukup jenengan panggil, ya Allah, semua yang hadir dalam walimatus safar, ya Allah, jenengan hadirkan ke sini bersama keluarga mereka semua, ya Allah. Ngaten, Pak. Jangan dilupakan ketika jenengan di Maqam Ibrahim, ketika jenengan di Hijir Ismail, tapi sekarang kalau musim haji tidak bisa masuk, Pak. Jenengan lurusnya Talang Mas itu jenengan ingat, ya Allah, juga ini mriki sedanten, ya Allah, datangkan ke sini semua orang-orang yang ikut dalam walimatus safar saya. Ketika pancer rukun lurus dengan rukun Yamani, ketika lurus dengan rukun Hajar Aswad, setelah jenengan bilang bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah, hadirkan teman-teman saya ke sini semua, anak istri handai taulan saya, ya Allah. Silahkan dilanjutkan dengan doa-doa yang jenengan bisa, karena di situ ngapunten, Pak, ndak baca doa pakem ndak apa-apa. Yang terpenting mengelilingi Ka'bah dengan posisi bahu kita di kiri, nggih, ngapunten. Yang khusus itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad tertentu dengan Rabbana Atina fid dunya hasanah, itu yang insya Allah sudah jenengan pelajari di manasik. Cuma satu pesan saya, Pak. Banyak orang yang ketika tawaf maupun sa'i itu lupa dia jalannya. Lupa gimana? Sa'i ataupun tawaf itu jalannya harus ke depan. Tapi gara-gara ponsel banyak sekarang yang kemudian berbalik mundur, Pak. Subhanallah walhamdulillah gitu. Subhanallah, Pak. Ini hati-hati betul kalau sampai terjadi dia membelakangi
atau berjalan mundur, atau berjalan miring. Jalannya tetap ke depan, Bapak Ibu. Ya memang selfie tidak membatalkan tawaf, tidak membatalkan sa'i, tapi cara jalan yang itu salah. Nah, hadirin yang sangat kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mahmudin, beliau mohon doa ke kita, Pak. Mohon maaf juga. Untuk itu kami mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya berdiri sebentar. Dan kami persilahkan Bapak Ibu Mahmudin untuk berjabat tangan dengan seluruh hadirin yang ada sambil kita iringi baca talbiyah Bapak Ibu. Mudah-mudahan talbiyah kita diterima Allah. Allah berikan kemudahan, kesehatan, kelancaran kepada Bapak Ibu Mahmudin dalam melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik. Bapak ke bapak-bapak salam. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami akan datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, segala puji untuk-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, curahkan rahmat-Mu untuk mengagungkan kebesaran-Mu. Luruskan hati hanya untuk-Mu, mengharap ridha serta rahmat-Mu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka la. Ya Allah, lindungilah kami selama kami ibadah haji. Bimbing anak-anak kami selama kami di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka la. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, juga yang hadir di tempat ini,
Semoga di tahun depan nanti bisa berhaji di tanah suci. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la ij'al hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yahuma sa'yan mashkura wa dhanbahuma dhanban maghfura wa tijaratahuma lan tabura. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Terima kasih. Kami persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti tanggal 7 Dzulhijjah Bapak Ibu Mahmudin ketika travel itu, karena beliau berangkatnya pakai haji khusus Pak. Jadi yang ngopeni itu adalah travel. Berbeda dengan yang reguler itu yang ngatur semuanya nanti ada petugas kloter Bapak Ibu yang jumlahnya ada 5 orang itu. Ketika mereka punya program tarwiyah Pak, jenengan akan dibawa berangkat dari hotel, setelah mandi ngapunten pakai baju ihram, jenengan ke Mina dulu untuk tarwiyah Pak. Baru tanggal 8-nya itu jenengan berangkat ke Arafah untuk wukuf. Nah, saat wukuf niki Bapak Ibu ngapunten, jenengan insya Allah enak Pak tendanya, beda dengan kita, beda dengan saya, mohon maaf saya hajinya reguler 2018 kemarin, Masya Allah tendanya itu pasir batu langsung dikasih karpet Pak. Dan jenengan enak ada AC-nya, spring bedan Pak. Nah, pesan dari guru-guru kita pas wukuf itulah Pak sebagai puncak haji, karena al-hajju al-arafah itu jenengan ngapunten. Setelah mendengarkan khutbah Arafah dari Masjid Namiro, ini kebanyakan jamaah haji tidur Pak. Khutbah Arafah dimulai kapan? Mulai selepas sholat zuhur. Jadi biasanya jamaah haji itu nanti ketika di tenda Arafah, sholat zuhur asarnya jamak takdim Pak. Karena lepas asar itu diangkut bis untuk menuju Masy'aril Haram di Muzdalifah mengumpulkan kerikil. Baik yang plus, yang khusus maupun yang reguler sama, sehingga sholat maghrib isya-nya itu di Masy'aril Haram di Muzdalifah itu. Tidak ada tendanya di sana Bapak. Bahkan terkadang sampai sholat subuh pun masih di Muzdalifah. Yang ada cuman kamar-kamar mandi dan tempat wudhu. Setelah itu di 10 Dzulhijjahnya jenengan akan melaksanakan yang namanya jumroh Aqobah. Lempar jumroh cuma 1 kali yang di paling ujung. Setelah itu jenengan tahallul. Cuma tahallulnya larangan-larangan yang berlaku selama ihram itu sudah tidak berlaku, kecuali berkumpul dengan istri saja yang masih dilarang. Kemudian di tanggal 11-nya baru melempar jumroh lagi, ula wusta Aqobah. Tanggal 12 Dzulhijjahnya melempar jumroh lagi, ula wusta Aqobah. Kemudian baru ifadah, selesai rangkaian seluruh ibadah haji bagi yang ngambil nafar awal. Tapi kalau ambil nafar sani masih ada lempar jumroh lagi di tanggal 13 Dzulhijjah.
Yang pengen kita teruskan pesan-pesan guru itu apa? Waktu di tenda wukuf Arafah itu loh Pak, minimal 2 jam selepas khutbah Arafah jangan tidur, tapi pakai apa? Refleksi diri. Puncak haji di Arafah itu pakai kita kenali diri kita, terutama kita ingat semenjak kita akil balik dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kita sebut semuanya, tapi ojo banter-banter Pak. Terus diakhiri dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup suara itu terdengar telinga kita. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, dulu waktu SMP saya nakal ya Allah, ke kantin ambil OT-OT 4 bilang 2, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebut semua dosa yang kita ingat Pak. Kita ingat pesan baginda Rasul bahwa ada satu dosa itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan memohon ampunan kepada Allah ketika wukuf di padang Arafah. Jadi di situ kita diminta untuk mengenali diri kita, siapa kita, kenapa kita ada saat ini, berada di mana, dan kita nanti akan kembali kemana. Berbekal kesejatian diri itulah kemudian sang haji berbondong-bondong menuju Masy'aril Haram, mengumpulkan segenap kekuatan yang dilambangkan dengan mengumpulkan kerikil, kemudian dengan semangat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ia bentangkan semangat berperang melawan iblis setan laknatullah alaih dengan melempar jumrah. Ketika mereka sudah di Mina pergi ke Jamarot, dia tunjukkan perlawanan itu. Dari rangkaian manasik haji itu Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Bapak Ibu Mahmudin, di samping kulon jenengan, di samping kita itu dibentuk Allah untuk soleh dari sisi ritual, yang kemudian kita buktikan ketaatan kita seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kita juga dilatih dari sisi sosial kita agar menjadi soleh juga Pak. Dengan rangkaian Masya Allah mengelilingi Ka'bah yang rata-rata Pak, kalau jenengan kemarin mungkin pas umroh agak longgar 3/4 jam, tapi kalau pas musim haji apalagi tawafnya di pinggiran matof bisa 1,5 jam Pak, bahkan bisa 2 jam jalan, nanti disambung dengan sa'i. Masya Allah, ketaatan itu yang kemudian kita lakukan. Di samping itu yang tidak boleh kita lupakan adalah 2 helai kain ihram yang melekat pada tubuh kita, yang mana pakaian keseharian harus kita tanggalkan. Sebab tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, bahwa yang namanya baju itu bisa melahirkan perbedaan status sosial. Masya Allah, pemenah ibu-ibu ya Allah, kudungi Zoya rek, sing sitok lho iku malah Elzata, iku lho robani modelnya. Kok apal merek kudung sampean, kok ancane bakul kudung. Subhanallah Ibu. Apalagi bapak-bapak kalau yang bajunya itu press body, ada melatinya, kemudian ada yang bintangnya, Masya Allah, itu juga dengan mudah status sosial akan tercipta di sana. Allah ingatkan, tanggalkan semuanya, ganti dengan 2 kain ihram yang tak berjahit. Kenapa? Ingat kita lahir tidak ada sehelai benang pun bersama kita, tidak ada Rp1 pun yang menyertai kita, dan ketika kita mati nanti kain kafan kita pun tidak bersaku, gak isok sangu Pak. Sehingga sepulang haji mohon maaf, jangan lagi membeda-bedakan dalam bermasyarakat, dalam berjam'iyah, dalam berjamaah, semuanya sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan cuma ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang sudah dicontohkan Nabiullah Ibrahim Bapak, mulai dari khitan, kemudian haji dan berkorban. Ketaatan itulah yang kemudian mampu menghantarkan kekasih Allah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, yang kemudian baginda Rasul kita mendapatkan wahyu dari Allah, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa.
Kemudian aku wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim yang hanif, diawali dengan khitan, Pak. Masya Allah. Oke. Jadi khitan itu jangan sampai salah pesan, Pak. Khitan itu bahasa orang Jawa mengatakan selam, yang diambil dari kata-kata ngislamke. Kenapa? Ternyata lewat khitan itulah orang tua meletakkan pondasi yang utama dalam beragama, yakni perintah Allah di atas segalanya. Jadi ketika mau khitankan putra itu orang tua bilang, nak, ini loh perintah Allah, nak, yang harus kamu lakukan, nak. Meskipun kamu berhadapan dengan senjata, meski ada darah yang menetes dari tubuhmu, meski ada anggota tubuhmu yang terpotong, putraku, ini perintah Allah yang harus kamu lakukan. Sehingga ketika besar nanti melaksanakan syariat ringan, Pak. Haji, Masya Allah, yang OHN-nya puluhan juta. Dulu ONH, Bapak Ibu, ongkos naik haji. Sekarang OHN, ongkos haji naik. Mereka ikhlas. Kenapa? Tidak berhadapan dengan senjata. Ini juga perintah Allah. Tapi banyak orang tua sekarang yang keliru. Mohon maaf, nak, sunat ya nak, ngotak rame-rame, nak, kok buah ini kena gitu ke sepeda motor. Ya Allah, bukan orang GSI, Bu, orang Kedurus sana. Pindahan dari GSI. Salah niat sudah. Oke. Jadi ketaatan itu yang Masya Allah. Oleh baginda Rasul kita dikasih tahu malaikat Jibril, ya Muhammad, Ibrahim itu ikhtatana wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudum. Ibrahim itu berkhitan usia 80 tahun pakai kapak dari batu. Diketok dewe, Pak, umur 80 tahun. Lek mboten perintah Allah, bukan karena perintah Allah, belum tentu dia akan mau melaksanakan. Bapak-bapak saat ini 80 tahun kayak khitan napa, Pak? Kepelayu calake, Bapak. Agaknya hadirin yang sangat kami hormati, semoga doa-doa terbaik kita malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada kita semuanya. Allah jadikan haji beliau berdua mabrur. Hajjahuma mabrura wa sa'yahuma, perjalanannya masykurah, perjalanan yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari jutaan umat manusia tahun ini jenengan dipilih Allah menjadi tamunya, Pak. Perbanyak syukur selama perjalanan, dan ketika di sana sampai kembali ke kediaman, perbanyak syukur. Sa'yam masykurah juga wa dzamban maghfura. Dzambahuma dzamban maghfura, mudah-mudahan dosa-dosa keduanya, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa tijaratahuma tijaratan lan tabura, mudah-mudahan perniagaan beliau, seluruh biaya yang beliau keluarkan untuk rangkaian pelaksanaan ibadah haji diterima dan diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda di dunia hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu Mahmudin diberikan kelancaran oleh Allah, dikaruniakan kemudahan oleh Allah, kesehatan yang maksimal, bisa melaksanakan rangkaian manasik haji dengan baik dan pulang kembali ke tanah air, ke kediamannya membawa predikat haji yang mabrur, tetap dalam kondisi sehat wal afiat. Allahumma amin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal hajja awil umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalas salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram bima syi'ta ya Allah wa kaifa syi'ta wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka taysira fi kulli asir,
fa inna taysira fi kulli asir alaika sahlu yasir. Ya muyassir yassir, ya mutabbir tabbir, ya musahil sahil, sahil alaina ya Allah wa ala Bapak Ibu Mahmudin kulla asir bijahil basyirin nadir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa sahil lana bil khair. Allahumma yassir lana umurana wa umurahuma ya Allah, khususan umurahuma fil hajj wal umrah, umurad dunya waddin kadzalik ya Allah. Yassir umurana wa umurahum umurad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yahuma sa'yan mashkura wa dhanbahuma dhanban maghfura wa tijaratahuma tijaratan lan tabura. Ya aliman ma fis sudur akhrijna wa iyyahuma minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ya rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Razzaq urzuqna ya Allah wa jami' jama' alladhi hadara fi walimatu safar hadha rizqan halalan rizqan wasi'an rizqan mubarakan warzuqna walahum sihhatan dhahiran wa batinan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan doa-doa terbaik panjenengan untuk Bapak Ibu Mahmudin diijabah Allah. Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesehatan, serta kemabruran. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah izinkan menjadi tamu-tamunya suatu saat nanti. Allahumma amin. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.